Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah kita bertemu kembali di pembelajaran prakarya pada hari ini. Nah, anak-anakku sekalian, mudah-mudahan pada hari ini dalam keadaan sehat dan dalam keadaan tetap semangat belajarnya. Nah, seperti beberapa minggu lalu telah disampaikan, dan kita sudah mengelompokkan tentang berbagai jenis bahan limbah lunak, menggolongkan ke dalam limbah lunak organik atau anorganik. Nah, pastikan anak-anakku telah menyelesaikan lembar kerja yang telah Bapak berikan minggu lalu. Nah, di aktivitas kelima, keenam, dan ketujuh ini, jadi anak-anakku sekalian yang perlu ketahui adalah tentang teknik pengolahan bahan limbah lunak. Limbah adalah merupakan sampah sisa hasil produksi yang sudah tidak terpakai dan mengandung bahan yang dapat menimbulkan gangguan kesehatan. Bahkan banyak orang berpendapat bahwa limbah itu adalah merupakan bahan yang sudah tidak berguna lagi dan harus segera dibuang. Jika pembuangan dilakukan secara terus-menerus, maka akan terjadi penumpukan sampah yang justru akan membawa dampak negatif bagi kesehatan dan akan menimbulkan penyakit. Nah, dengan kehadiran limbah sudah menjadi sebuah persoalan yang dihadapi oleh masyarakat luas, yang mengganggu kesehatan, kebersihan, keindahan, dan kenyamanan. Tumpukan limbah akan mengganggu kesehatan dan keindahan lingkungan karena merupakan jenis pencemaran yang digolongkan ke dalam degradasi lingkungan yang bersifat sosial. Oleh karena itu, harus segera dicari solusi untuk mengatasinya. Kerusakan lingkungan adalah merupakan salah satu faktor yang dapat menentukan tinggi rendahnya faktor bencana alam di suatu kawasan. Dan salah satu penyebab kerusakan lingkungan adalah akibat limbah yang tidak sepenuhnya dapat diolah kembali oleh masyarakat menjadi barang yang dapat dipergunakan kembali. Nah, di dalam sebuah mengolah sampah dikenal istilah 3R atau reuse, reduce, and recycle. Sampai saat ini masih menjadi cara terbaik dalam mengelola dan menangani limbah dengan berbagai permasalahannya. Penerapan prinsip 3R dapat dilaksanakan oleh setiap orang dalam kehidupan atau kegiatan sehari-hari. Selain itu pula, juga dikenal nama istilah 5R. Reduce, reuse, recycle, recovery, and disposal. Nah, prinsip-prinsip 3R atau 5R tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. Yang pertama, reduce atau mengurangi adalah merupakan mengurangi produksi limbah dari awal. Misalnya, kantongan belanja dapat digunakan kembali untuk berbelanja atau digunakan tempat barang kembali. Kemudian selanjutnya ada yang namanya reuse, menggunakan kembali. Menggunakan kembali material yang bisa dan aman untuk digunakan kembali. Salah satunya dengan cara membuat kerajinan tangan atau proses upcycle. Yang ketiga ada namanya recycle atau mendaur ulang limbah dengan cara meleburkan, mencacah, melelehkan untuk dibentuk kembali menjadi produk baru yang dapat digunakan lagi, tapi
pada umumnya mengalami penurunan kualitas. Yang keempat, recovery atau pemulihan, di mana limbah itu ketika tidak bisa didaur ulang, maka caranya menghasilkan energi atau material baru dengan memproses sampah-sampah yang tidak bisa didaur ulang tersebut, atau biasa diistilahkan dengan residu. Kemudian disposal. Disposal di sini adalah limbah produk sisa dari proses recovery yang berupa abu atau material dan sisa lainnya dibawa ke tempat pembuangan akhir untuk diolah dan diproses agar tidak merusak lingkungan. Nah, perlu juga diketahui ada beberapa proses pengolahan sederhana yang dapat dilakukan untuk mengolah bahan limbah lunak. Yang pertama ada namanya pemilahan bahan limbah lunak. Dan yang kedua ada namanya pembersihan limbah lunak. Yang ketiga pengeringan. Yang keempat pewarnaan bahan limbah lunak. Dan yang kelima proses pengeringan setelah pewarnaan. Dan yang terakhir penghalusan bahan agar siap dipakai. Misalnya melalui dipotong, ditempah, dilem, digerindra, diamplas, atau dilapis. Nah, di aktivitas ke-6, anak-anakku dituntut nantinya mengidentifikasi jenis bahan, apa bahannya, teknik pengolahan kerajinan apa yang digunakan dari bahan limbah lunak itu. Nah, di LK ketiga ini, nantinya anak-anakku semua harus mengidentifikasi konsep teknik pengolahan limbah apa yang digunakan pada hasil karya tersebut. Apakah dia reduce, apakah dia reuse, atau recycle. Seperti ini. Nah, misalnya gambar pertama kita melihat itu ada gambar pot bunga yang tersusun. Ketika kita identifikasi itu ternyata berasal dari ban bekas. Berarti bahan asalnya kita tulis ban bekas atau ban karet. Kemudian teknik apa yang digunakan, apakah dia reduce, mengurangi, apakah dia digunakan kembali, atau mendaur ulang. Nah, kalau kita perhatikan, ban bekas itu kan pernah dipakai, kemudian digunakan kembali, berarti dia adalah reuse. Nah, untuk nomor 2 sampai nomor 10, silakan anakku mengidentifikasi dari bahan apa, kemudian teknik pengolahan prosesnya itu dia apain, apakah dia reduce, reuse, atau recycle. Nah, selanjutnya setelah selesai nanti ungkapkan perasaan atau komentar Ananda atau anak semua setelah melakukan kegiatan mengidentifikasi konsep pengolahan limbah tersebut. Nah, di aktivitas 7 nantinya mengirim dan melampirkan tugas pembelajaran mulai dari LK1, LK2, dan LK3. Kemudian menyimak hasil nilai dan respon penguatan dari guru. Nah, itu saja. Nah, untuk aktivitas 8 silahkan juga dikerjakan dengan menulis soal langsung jawab. Sebanyak 10 nomor. Itu ya. Saya rasa itu. Kemudian jangan lupa mengisi rangkuman. Kemudian merefleksikan diri, kemudian memberikan penilaian sikap, ya. Saya rasa itu saja. Jadi silakan kembali aku menyelesaikan tugas-tugas yang terdahulu, kemudian menyelesaikan LK7, LK3 pada aktivitas 6,
Kemudian aktivitas 7 mengirimkan semua tugas-tugas itu melalui link. Kemudian nantinya di aktivitas 8 silahkan menyelesaikan latihan sebanyak 10 nomor dan jangan lupa melengkapi rangkuman yang ada. Itu saja yang Bapak perlu sampaikan. Jadi saya mohon tugas-tugas yang diberikan itu selesaikan dalam waktu secepatnya. Dan insya Allah kalau tidak ada halangan minggu depan kita akan melakukan penilaian atau melakukan pembuatan karya kerajinan. Itu ya, saya rasa cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.